Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dialog Spektrum, sebuah kajian spesifik, strategis, dan maslahat bagi umat. Pemirsa, tak terasa pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo telah menentukan dan memilih ketua Tamfidiyah dan ketua Suriah pada konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-21 kemarin di Unusida. Kali ini secara pribadi dan atas nama kru Spektrum Channel 9 mengucapkan selamat atas terpilihnya Romo Yai Abdus Salam Mujib sebagai ketua Suriah atau Rois Suriah dan Kiai Haji Zainal Abidin MPDI sebagai ketua Dewan Tamfid PCNU Kabupaten Sidoarjo. Selamat Kiai. Matur suwun. Ada yang mau disampaikan karena terlalu banyak ucapan selamat kepada Yai, ini belum pelantikan sudah banyak yang setelah itu dikukuhkan kepada masyarakat Sidoarjo yang tentu memiliki banyak harapan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh warga NU, seluruh pengurus yang kemarin berkesempatan memilih saya. Terpilihnya saya bukan berarti saya yang terbaik di antara kader di Kabupaten Sidoarjo. Terpilihnya saya hanya karena ini amanah dijatuhkan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada keyakinan yang kuat, banyak kader-kader yang istimewa, kader-kader yang luar biasa. Sehingga nanti ke depan saya akan terus belajar kepada para senior, belajar berdiskusi kepada para senior, pada kader-kader yang luar biasa itu, agar seluruh program yang itu hasil konferensi kemarin akan bisa terlaksana dengan baik. Baik, sebetulnya pada diskusi kita kali ini kita akan mengulas sedikit tentang suasana konferensi, bukan persoalan suksesi politiknya atau suksesi pemilihannya, tapi pada persoalan dinamika kajian terkait rekomendasi dan rencana strategis NU ke depan. Kita sebelum ke sana, ini beberapa hasil konferensi kemarin itu ada yang memang khusus di daerah Kabupaten Sidoarjo untuk internal PC dan untuk NU secara global yang akan dibawa ke muktamar atau bagaimana? Ya, jadi di rekomendasi itu memang pembahasannya cukup alot. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, kader-kader kita itu memang luar biasa, sehingga kemampuan untuk mengeksplorasi gagasan pikiran itu tercurah pada forum rekomendasi itu. Sehingga ketika pembahasan di rekomendasi cukup alot, cukup panjang, perdebatannya juga cukup dinamis. Ada beberapa rekomendasi yang itu menjadi PR bagi PCNU Sidoarjo dan mungkin direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan sekaligus PBNU. Beberapa hal yang itu menjadi PR langsung bagi kami dan tim kami nanti, antara lain adalah persoalan pendidikan. Mau tidak mau Sidoarjo ini adalah penyangga Surabaya. Sehingga tantangan pendidikan itu lebih berat bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah di luar Sidoarjo. Sehingga rekomendasi yang terbaca adalah PCNU harus membuat lembaga-lembaga pendidikan atau menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan yang itu bisa menampung minat calon murid atau minat calon wali murid untuk menyekolahkan di lembaga pendidikan kita. Kecenderungan wali murid mereka yang punya kemampuan material cukup atau kelas menengah ke atas seringkali mencari sekolah-sekolah yang memang bertipe bayar mahal. Akhirnya lari ke Surabaya. Nah, kita di Sidoarjo nanti akan membuat lembaga-lembaga pendidikan baik level madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah yang itu bagian menyiapkan lembaga pendidikan untuk para calon konsumen pendidikan. Para calon konsumen pendidikan ketika membutuhkan lembaga pendidikan yang dalam tanda kutip bonafit gitu ya, kelas menengah ke atas, tidak harus pergi ke Surabaya, tidak harus pergi ke Malang, tapi cukup di Sidoarjo karena di Sidoarjo kita sudah menyiapkan lembaga pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat kita. Ya. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan yang bagus, yang dianggap misalnya sangat
baik, misalnya selevel dengan pendidikan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional, khusus di keluarga besar Nahdlatul Ulama masih ada Minnu Bujang dan Kah Mukmin saja ya, yang masuk. Baru ada satu. Ada. Tapi dengan program desiminasi kita sudah mulai muncul, mulai tumbuh lah beberapa madrasah ibtidaiyah yang muncul dari beberapa MBC. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh lah dengan adanya karena program kan sudah pilot project, acuannya sudah ada, Minnu Bujang dan Kah Mukmin. Terus kemudian dibimbing oleh beliau-beliau yang sudah berhasil dalam menangani pendidikan. Khusus SMA-nya NU hanya punya satu, Mas Yan. SMK NU Plus. Kalau secara owner itu memang masih punya satu. Ada SMK Plus, ada Wali Songo, itu kan ada beberapa unit. Cuman yang ditangani oleh Ma'arif kan banyak. Jadi lembaga-lembaga pendidikan yang notabene ada di bawah Ma'arif Kortan Kortan kecamatan. Pengelola misalnya pondok pesantren, itu semuanya bergabung ke Ma'arif. Dan kita juga sedang mengadakan desiminasi di level sanawiyah atau SMP. Untuk level aliyah mungkin tahun depan ini akan kita lakukan desiminasi. Ada banyak permintaan dari masyarakat yang misalnya memohon untuk mendirikan pendirian sekolah negeri tingkat menengah atas misalnya untuk daerah Sidoarjo Barat. Apakah itu juga masuk pembahasan atau bagian dari ini? Karena itu kan juga termasuk pembahasan. Jadi harapannya, karena memang Ma'arif itu kan menangani lembaga pendidikan swasta. Nah, saat ini swasta itu sudah mulai agak sambatan istilahnya karena kekurangan murid. Nah, kalau itu nanti ada program pemerintah mendirikan sekolah negeri baik SMP maupun aliyah ataupun SMA di satu kecamatan, sementara lembaga pendidikan yang bergabung di Ma'arif sendiri belum maksimal, artinya belum maksimal itu jumlah murid yang menjadi murid juga tidak terlalu banyak, pengelolaannya juga belum maksimal. Nah, nanti kalau kedatangan sekolah negeri, maka itu akan tambah berkurang lagi, tambah kukut tambah kukut ya. Oleh karenanya salah satu rekomendasi, apabila pemerintah ingin mendirikan sekolah negeri di satu wilayah, harus melakukan kajian-kajian secara maksimal dan mengajak diskusi dengan teman-teman MKKS di dengan NU lah, yang itu diwakili oleh teman-teman Ma'arif. Baik, Yai. Selain persoalan pendidikan, misalnya khusus rekomendasi yang akan dibawa ke PBNU saat jelang muktamar besok? Ya, karena ini muktamarnya kita belum jelas kapan dilaksanakan, tapi kita sedang berusaha sekuat tenaga agar susunan kepengurusan ini segera untuk kita ajukan pengesahannya, dan ketika itu susunan kepengurusan bisa disahkan, berarti kita akan berhak untuk mengikuti muktamar. Baru akan membahas apa yang akan dibawa ke sana. Ya, dan kita sudah membuka link-link lah mana yang nanti akan bisa mempercepat proses itu. Baik, Yai. Kalau misalnya terkait persoalan SK ini, kalau misalnya memang alternatif terburuk tidak terjadi SK, katanya ada wacana hanya menjadi peninjau atau dan sebagainya. Kalau nanti SK nggak sampai terbit sesuai dengan surat edarannya PBNU, berarti kita hanya sebagai peninjau, tidak punya hak suara untuk memilih. Tapi kan masih tetap bisa membawa hasil konvercap kemarin ke muktamar dalam forum rapat pleno. Jadi tetap bisa kita sampaikan di forum muktamar nanti. Terkait dengan besok yang akan dibawa ke muktamar, kira-kira apa, Kiai? Terkait visi para masyayikh, para ulama Sidoarjo untuk memberi kontribusi terbaik bagi NU. Untuk kalau kita mengusulkan atau rekomendasi kepada PBNU, salah satunya adalah mengenai lembaga pendidikan. Jadi jangan sampai ada membeda-bedakan antara lembaga pendidikan swasta dan lembaga pendidikan negeri. Termasuk di dalamnya adalah penghargaan terhadap para guru-guru yang berkiprah di lembaga pendidikan swasta. Kemudian kaitannya dengan lembaga-lembaga yang dalam tanda kutip seringkali dimaknai sebagai lembaga non formal di pondok-pondok pesantren, itu tetap mendapatkan penghargaan sebagaimana penghargaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan negeri.
Itu kaitannya dengan pendidikan, kaitannya dengan penyelenggaraan muktamar. Kita mengharapkan bahwa muktamar itu bisa berjalan clean dan berwibawa. Nah, itu bisa diterjemahkan sendiri oleh para muktamirin dan oleh para kader-kader di Nahdlatul Ulama. Clean dan berwibawa. Berwibawa, ya. Artinya tetap menjaga muruah para ulama, para masyayikh yang berada di NU, baik dari PB hingga ke ranting-ranting. Karena apapun efek yang nanti terjadi di muktamar akan berdampak kepada mereka yang mengemban amanah di ranting. Iya, betul. Ini yang terpenting, karena bicara persoalan viral, kemarin Kiai pernah viral terkait ceramah saat jelang 1 abad NU. Itu banyak yang viral sekali, begitu Kiai. Ada tanggapan terkait itu? Ya, sebenarnya kita kan memang tidak sengaja, tapi memang itu bukan isu ya, itu materi yang memang harus kita gelurakan kepada kader-kader NU. Banyak kader NU itu yang memang tidak paham tentang NU. Pokoknya melok-melok, kegiatan NU melok-melok gitu ya. Tapi ruh yang ada di NU itu kurang dipahami. Terus semangat yang muncul para muassis itu juga kurang dipahami. Nah, sehingga materi-materi tentang ruh yang dimiliki oleh muassis NU ya harus kita jelaskan kepada warga-warga kita. Termasuk sejarah bagaimana NU menjelang 1 abad itu, apa yang menjadi program-program strategis yang harus dilakukan untuk menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama. Ini kembali kepada program, karena memang di NU kan berbeda dengan pilkada. Sebelum pencalonan, sebelum suksesi pemilihan kan ada paparan visi misi. Kalau di NU tidak ada. Ini akhirnya pasca terpilih baru kita harus bertanya. Sebetulnya kalau kita masyarakat bisa diberi sedikit bocoran lah istilahnya untuk visi utama di luar persoalan hasil rekomendasi Convercap ketika Abah Zainal misalnya setelah dilantik itu apa saja kira-kira yang akan menjadi program prioritas? Program yang digariskan dalam konferensi itu menjadi rujukan dasar dalam mengembangkan organisasi ini. Jadi di konferensi itu ada komisi program yang di dalamnya memang menggagas tentang program PCNU 5 tahun ke depan. Nah, secara garis besar itu kalau kita baca program kemarin itu ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak bisa lepas dari jejak NU, misalnya dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon yang merupakan awal sejarah cikal bakal berdirinya NU. Artinya NU berdiri itu tidak hanya sekedar mengemban amanat untuk mengembangkan dan menghidupkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga ada amanat penting, yaitu ikut berpartisipasi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apapun program yang ada di NU tidak bisa lepas, harus bersinggungan dengan program-program pemerintah. Sehingga di PCNU nanti kita akan membuat formula yang itu kita cipta, kita diskusikan dengan pemerintah daerah, dengan bupati dan wakil bupati. Kita mencari formula yang bagus hubungan antara pemerintah dengan PCNU, karena ini momentum ya, sekali lagi momentum untuk PCNU Sidoarjo. Bupatinya orang NU, wakil bupatinya orang NU, ketua DPR-nya orang NU. Lah, momentum ini harus kita create agar nanti kita menemukan formula bagaimana kerjasama antara PCNU dan pemerintah daerah. PCNU terlibat dalam proses dan percepatan pembangunan di kabupaten, dan pemerintah daerah juga akan memberikan support, dorongan dan lain sebagainya kepada PCNU, kepada pemerintah daerah, sehingga dua-duanya bisa berjalan dengan baik, sebagaimana isyarah yang diberikan oleh Mbah Khalil kepada Mbah Hashim berupa tongkat dan tasbih itu. Sehingga apapun program yang itu kita canangkan akan kita coba bersinergi dengan program-program dari pemerintah. Kita ikut mempercepat pembangunan pemerintah, pemerintah terkawal oleh Nahdlatul Ulama, sehingga program-programnya juga tidak membabi buta, tapi selalu diilhami
oleh nilai-nilai agama sebagaimana yang dianut oleh masyarakat sejahtera. Baik, terkait kepada tema besar konferensi cabang Nahdlatul Ulama yang ke-21 kemarin, kemandirian umat, Kiai. Ya. Perspektif Kiai Zainal terkait kemandirian umat, apa program-program yang akan diberikan nanti ke kemandirian umat sudah kita lakukan testimoni ya. Jadi produk dari PKPNU atau efek PKPNU ternyata mampu memberikan semangat kepada kader-kader kita di ranting-ranting untuk melakukan atau membuat program koin peduli. Ya, koin peduli. Memang nampaknya hanya sebuah koin yang nilainya tidak terlalu besar. Tapi kalau itu dikelola dengan baik, maka akan menjadi kekuatan ekonomi luar biasa. Banyak teman-teman ranting yang sudah mampu memberikan support anggaran kepada ekonomi tingkat menengah ke bawah. Ada yang memberi modal, ada yang membuatkan tempat jualan, misalnya jualan gorengan, jualan pentol dan lain sebagainya. Itu difasilitasi oleh teman-teman ranting. Nah, kalau itu terus dikembang tumbuhkan, saya yakin penguatan ekonomi baik secara personal maupun secara lembaga akan tumbuh dengan baik. Saya katakan kelihatannya uang receh, tapi ketika itu uang receh dimasukkan dalam kaleng, katakanlah pagi 500, sore 500, kalau dikalikan 30 itu sudah 30.000 kali jumlah kaleng yang ada di kampung. Katakanlah jumlah kaleng di kampung itu 1.000. Sudah berapa? 1.000 kali 30.000. Itu di satu ranting, belum ranting yang lain. Nah, itu kalau dikembangkan dan dikelola akan menjadi kemandirian ekonomi. Contoh kecil. Wong NU itu kan lekat dengan selamatan, tahlilan. Nah, nanti siapa yang support akuanya? Nah, dikelola oleh teman-teman Lazisnu, mensupport akuanya, mensupport kebutuhan konsumsinya. Tidak apa-apa nanti bayar belakangan. Belum lagi kalau nanti ada orang NU mantu duwe gawe misalnya. Ada teman-teman Aziz yang menjadi EU kecil lah, EU kecil di sebuah punya gawenya orang kampung, mulai dari support beras, support daging, sampai kemudian MC, kori, ceramah, jadi satu paket. Kalau kemudian itu ditangani secara profesional akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Butuh Astapora tinggal manggil konco banser. Lah, gampang kalau itu bonus bagi yang nanti memakai PO-nya PCNU. Kayak ada yang bertanya begini, kita bicara kemandirian umat, tapi beberapa kegiatan di NU masih tergantung pada proposal. Bagaimana jawabannya, Kiai? Saya pikir sekarang sudah mulai berkurang untuk proposal. Jadi kalau seringkali orang luar mengatakan NU disingkat narik urunan, sekarang sudah mulai tidak berlaku. Maksudnya dengan adanya fundraising yang dilakukan oleh Lazisnu, ternyata ranting-ranting sekarang sudah mulai mampu untuk membiayai seluruh kegiatan di ranting. Ya. Walaupun sebetulnya urunan itu tidak boleh dihilangkan untuk partisipasi membangun masyarakat. Roh, iya, enggak apa-apa. Artinya kita enggak usah kemudian terlalu menjaga nih proposal, enggak. Kita masih punya kemandirian. Kalaupun misalnya kita umumkan siapa yang mau urunan ya tetap kita persilakan. Dan sekarang sistem WA grup itu kan sudah luar biasa pengaruhnya. Misalnya ajakan urunan, ngelis satu persatu, satu second, itu ternyata juga metodologi untuk fundraising yang cukup luar biasa. Tidak seperti dahulu ya. Ya, kalau dahulu kita selalu mendatangi rumah ke rumah membawa proposal. Sekarang insya Allah sudah enggak lah. Jadi dengan adanya, katakanlah kayak saya sekedar mencontohkan di kecamatan saya, MBC Buduran itu sekarang 1 bulan sudah mampu mengumpulkan uang kaleng tadi senilai 135 juta per bulan. Per bulannya. Loh, kalau itu digerakkan semua, ranting-ranting katakanlah per ranting dapat 5 sampai 15 juta, itu akan menjadi kekuatan luar biasa. Ranting berkegiatan sudah tidak harus minta-minta, cukup menggunakan uang itu. Di samping Lazis nanti juga akan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, memberikan santunan kepada duafa yang ada di lapangan. Terakhir, Kiai, apa yang akan berubah dari wajah PCNU di bawah kepemimpinan Abah Zainal ke depan? Kira-kira?
Saya tidak terlalu berobsesi merubah karena NU Sidoarjo itu sudah bagus ya. Sudah bagus. Jadi saya hanya lebih fokus kepada melakukan koordinasi, konsolidasi terhadap seluruh kader dan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Fondasi-fondasi artinya sudah berjalan semua. Fondasi sudah berjalan semua, tinggal nanti kita mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan kekuatan satu dengan kekuatan lain sampai kemudian menjadi kekuatan yang utuh dan akan membawa PCNU Sidoarjo lebih bagus lah. Termasuk pengelolaan keuangan, nanti kita tidak pakai uang, tidak pakai pengelolaan secara manual, tapi kita melibatkan auditor, ya kita audit ya. Uang kita nanti akan kita audit karena memang penggunaan uang kita ya, satu uangnya jamaah, dua jumlahnya juga cukup besar sehingga kita perlu seluruh kegiatan diaudit oleh auditor independen. Baik Kiai, sebagai penutup sekali lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat para masai sampai tingkat ranting. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang mempercayai saya untuk menjadi nakhoda di PCNU Sidoarjo. Saya tetap berharap partisipasi, bimbingan dan lain sebagainya dari seluruh kader yang ada di Kabupaten Sidoarjo akan tetap saya harapkan, dan selalu minta saran kepada para senior sehingga berjalannya saya dengan tim itu tidak terseok-seok, tapi selalu mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak sampai kemudian kami selesai melaksanakan tugas 5 tahun ke depan. Ini sebelum ditutup ada pertanyaan, apa sih sebetulnya Nahdlatul Ulama secara khusus untuk meyakinkan ke anak-anak muda bahwa NU ini organisasi yang benar untuk kalangan kelompok milenial? Iya, pertama memang kita harus tanamkan bahwa banyak organisasi, tapi tidak banyak organisasi yang itu memberikan pelayanan jasmani dan rohani, hidup dan mati. Ya, kalau NU itu tidak hanya ngurusi orang hidup, tapi juga ngurusi orang mati. Yang kedua, bahwa NU itu dibuat tidak sekedar didirikan oleh orang-orang yang cangkruk-cangkruk kemudian ada ide dan kemudian dibuat NU, enggak. Tapi NU itu diproses melalui proses yang panjang, riyadhah yang panjang, mujahadah yang panjang, dan yang mendirikan adalah walinya Allah, kekasihnya Allah. Sehingga hadirnya NU tidak hanya sekedar sebagai organisasi keagamaan dan sosial, tapi organisasi yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga kalau kepingin teman-teman muda, ya kepingin teman-teman muda hidup penuh dengan manfaat, maka bergabunglah kepada Nahdlatul Ulama. Khusus untuk tujuan utama NU didirikan apa misalnya Kiai yang hari ini nanti akan terus dikembangkan oleh Yai Zainal? Ya seperti yang saya katakan tadi, mulai dari Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu kan tonggak untuk melakukan penguatan ekonomi. Kemudian Taswirul Afkar, tonggak untuk melakukan pengembangan pemikiran, baik pemikiran Aswaja maupun pemikiran Islam yang seperti Nahdlatul Ulama, ya, Islam Nusantara, Islam yang bisa berbaur, itu selalu kita kembangkan dengan Taswirul Afkar. Jadi kalau kita lihat isyarah yang diberikan oleh Mbah Khalil kepada Mbah Hasyim, yang pertama adalah tongkat. Tongkat itu ibaratnya komando. Komando itu ibaratnya kebijakan. Kebijakan itu yang mengambil adalah pemerintah. Pemerintah adalah NKRI. Jadi NU berdiri itu menyangga NKRI. Siapapun orang yang akan menghancurkan NKRI maka harus berhadapan dulu dengan NU. Yang kedua adalah tasbih. Tasbih itu identik dengan wiritan. Wiritan identik dengan ideologi. NU berdiri juga menyangga keberlangsungan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Dua hal ini yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia. Mengapa Indonesia kok Ahlussunnah wal Jamaahnya bisa berjalan dengan baik tanpa mendapatkan perlawanan dari semua golongan? Itu yang kemudian menjadi daya tarik orang-orang di luar negeri. Dulu Amerika merasa selalu mengkambing hitamkan orang Islam Indonesia, tapi setelah dijelaskan tentang Islam Indonesia, Amerika akhirnya tertarik dengan Islam Indonesia. Ya maksudnya Islam yang ada di Indonesia.
itu kan tidak bisa lepas dari karakter-karakter bawaan negara Indonesia, karakter bawaan Nusantara. Sehingga NU berdiri satu menyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua menyangga keberlangsungan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dua hal itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Siap. Terakhir, apa ada penutup terkait diskusi kita kali ini? Terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Spektrum yang telah membantu mensosialisasikan program-program Nahdlatul PCNU Sidoarjo. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini akan menumbuh kembangkan semangat dan keyakinan para jamaah terhadap kepengurusan PCNU di masa khidmat 2021-2026. Matur suwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ya.